Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Taminatus Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asam dan basa dari sejarah, teori, dan juga contoh-contohnya. Yang pertama ini pada zaman kuno. Jadi asam basa ini sudah berkembang sejak zaman dahulu. Nah, pada saat itu para ilmuwan ini mengkategorikan sifat bahan itu berdasarkan penginderaan atau uji organoleptik. Jadi para ilmuwan ini mencicipi dari sampel uji. Ketika berasa masam, maka itu disebut asam. Ketika berasa pahit, itu dinamakan basa. Kemudian pada tahun 700-an, ilmuwan muslim Jabir bin Hayyan ini membuat asam nitrat dengan memanaskan kalium nitrat dan melarutkan gas yang dihasilkan di dalam air. Sedangkan basa ini pertama kali diperoleh dari pemanggangan abu, lalu diolah menggunakan air dan kapur. Dari bahan tersebut ini diperoleh NaOH dan KOH, di mana kedua senyawa tersebut merupakan bahan dasar pembuatan sabun sejak dahulu hingga sekarang. Nah, NaOH ini merupakan bahan dasar pembuatan sabun batang, kemudian untuk KOH ini sabun cair. Kemudian pada abad ke-13, ahli kimia ini memperoleh aqua regia yang merupakan asam yang sangat kuat, sehingga dapat melarutkan emas. Nah, aqua regia ini diperoleh dari dua asam kuat, yaitu asam nitrat dan asam klorida. Kemudian pada abad pertengahan, ahli kimia ini menemukan sifat-sifat asam dan basa dengan mereaksikan berbagai zat satu sama lain. Mereka mengemukakan bahwa asam dan basa ini memiliki sifat yang berlawanan. Ketika asam ini ditambahkan alkali, maka sifat keasamannya ini akan berkurang. Kemudian Robert Boyle menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan berubah warna ketika ditambahkan alkali. Hal tersebut yang memunculkan istilah indikator atau bisa disebut sebagai indikator alami. Di sini salah satu contoh indikator alami. Contohnya di sini adalah bunga sepatu. Bunga sepatu ketika diekstrak itu menghasilkan cairan berwarna merah muda. Nah, ketika ditambahkan larutan asam ini tetap warnanya. Namun ketika ditambahkan basa, warnanya berubah. Di sini menandakan bahwa bunga sepatu ini bersifat asam. Kemudian pada abad ke-18, kimiawan Prancis Antoine Laurent Lavoisier, beliau ini sering mengadakan pertunjukan-pertunjukan kimia pada kaum bangsawan Prancis. Kemudian pada tahun 1776, beliau ini menemukan bahwa unsur senyawa atau esensi tertentu dalam asam akan bertanggung jawab atas keasamannya. Nah, beliau ini mengira bahwa spesies tersebut itu oksigen. Namun, hal tersebut dibantah oleh Humphrey Davy pada 1810. Beliau mengemukakan bahwa bukan hanya oksigen yang bertanggung jawab dalam keasaman, namun terdapat asam lain, contohnya HCl. HCl ini tidak mengandung oksigen, namun dia bersifat asam. Maka beliau menyimpulkan bahwa yang dapat bertanggung jawab sebagai asam ini adalah hidrogennya. Kemudian Justus Freire von Liebig ini memperkuat teori dari Davy tadi, menyarankan bahwa asam yang mengandung H dapat diganti dengan logam untuk membentuk garam, di mana teori ini diterima selama lebih dari 50 tahun. Kemudian hadir teori dari Bante August Arrhenius, atau bisa dikenal dengan Arrhenius, di mana teori beliau ini bisa diterima hingga sekarang. Arrhenius ini mengemukakan bahwa asam, basa, dan garam itu terpecah menjadi ion positif dan negatif ketika dilarutkan dalam air. Namun, teori beliau ini ditolak pada zamannya karena dianggap bertentangan pada teori-teori yang telah berkembang sebelumnya. Kemudian pada 1903, beliau ini mendapatkan penghargaan Nobel, di mana teori Arrhenius ini mengemukakan bahwa asam adalah zat yang dapat menghasilkan kation hidrogen atau H+. Contohnya HCl. HCl ini ketika dilarutkan dalam air akan mengion
menjadi kation H+ dan anion Cl-. Kemudian basa menurut Arrhenius adalah zat yang dapat menghasilkan anion hidroksi atau OH-. Contohnya adalah NaOH dan NaOH yang akan menghasilkan Na+ dan OH-, yaitu ketika si NaOH ini terurai atau terionisasi dalam air. Namun, teori Arrhenius ini memiliki kelemahan di mana beliau tidak dapat memperhitungkan senyawa kovalen yang berperilaku sebagai asam dan basa. Kemudian teori Arrhenius ini disempurnakan oleh Bronsted dan Lowry. Nah, Bronsted-Lowry ini mengemukakan bahwa asam adalah zat yang dapat mendonorkan proton, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima proton. Nah, contohnya ini HCl plus NH3 menghasilkan Cl- dan NH4+. Jadi, teori Bronsted-Lowry ini yaitu ketika asam direaksikan dengan basa ini akan menghasilkan asam konjugasi dan basa konjugasi, di mana asam konjugasi merupakan asam baru yang terbentuk dari basa yang telah menerima proton H+. Sedangkan basa konjugasi merupakan basa baru yang terbentuk dari asam yang telah melepas proton H+. Di mana contohnya ini HCl plus NH3 akan menghasilkan Cl- dan NH4+. HCl ini merupakan asam Bronsted-Lowry. NH3 ini basa, sedangkan Cl- adalah basa konjugasinya. Kemudian NH4+ adalah asam konjugasinya, di mana Cl- ini kan dihasilkan dari asam yang telah melepas proton. Jadi HCl ini tadi kan melepas H+, nanti akan menghasilkan Cl-. Nah, ini dinamakan basa konjugasi karena dia terbentuk dari asam yang telah melepas H+. Kemudian NH4+ ini merupakan asam konjugasi di mana dia ini terbentuk dari basa yang telah menerima proton baru dari si HCl tadi. Jadi kan awalnya NH3+, kemudian ketika ketambahan H+ dari HCl ini akan menghasilkan NH4+, maka NH4+ ini dinamakan asam konjugasi. Kemudian Bronsted-Lowry ini memiliki teorinya memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan sifat asam basa yang tidak melibatkan proton. Maka teori Bronsted-Lowry ini disempurnakan oleh Gilbert Newton-Lewis, atau bisa dikenal dengan asam basa Lewis. Di mana asam menurut Lewis itu adalah zat yang dapat menerima PEB, sedangkan basa adalah zat yang dapat mendonorkan PEB. Jadi Lewis di sini itu berpendapat bahwa yang bertugas dalam sifat keasam basaan suatu zat itu adalah PEB. Contohnya adalah NaOH plus HCl, di mana NaOH ini memiliki PEB, lebih tepatnya di ion hidroksinya. Jadi PEB dari OH- ini akan didonorkan terhadap H+, di mana H+ ini kekurangan PEB, maka tandanya plus, sedangkan OH- ini berlebih, maka tandanya min. Maka untuk mencapai kestabilan, maka PEB yang ada pada OH- ini akan didonorkan pada H+. Kemudian H dan Cl ini akan terlepas, di mana ikatannya ini akan masuk ke Cl-, akan menghasilkan H2O plus NaCl, di mana O yang tadi ini akan berubah menjadi H2O dan kehilangan satu pasang PEB-nya, karena PEB-nya didonorkan pada H+. Nah, kemudian juga akan membentuk Na dan Cl. Jadi reaksi ini akan menghasilkan H2O dan NaCl yang merupakan garam. Jadi kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.